Pertobatan, melewati gerbang atau menelusuri lorong. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Markus 1 ayat 14-20 membawa kita ke momen ketika Yesus memulai pelayanannya dan memanggil murid-muridnya dengan panggilan sederhana, "Mari ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala orang." Tema pertobatan melewati gerbang atau menelusuri lorong menyoroti aspek perjalanan pertobatan sebagai proses berkelanjutan, bukan keputusan sekali dan selesai. Berita pertobatan yang disampaikan Yesus melalui bentuk present tense menunjukkan bahwa pertobatan adalah perjalanan yang berlangsung terus-menerus. Ini bukan sekedar melewati gerbang untuk masuk, tetapi lebih seperti menelusuri lorong yang panjang dan terus berkembang. Pertobatan melibatkan transformasi yang terus-menerus dalam hidup kita, di mana kita terus-menerus diperbaharui dan didekatkan kepada kehendak Allah. Dalam konteks pertobatan yang berkelanjutan, panggilan Yesus kepada murid-muridnya menjadi sangat relevan. Panggilan ini tidak hanya menandai permulaan perjalanan mereka dengan Yesus, tetapi juga memperlihatkan bahwa pertobatan adalah undangan untuk terus mengikutinya. Melewati gerbang pertobatan adalah langkah pertama, namun menelusuri lorong pertobatan adalah perjalanan seumur hidup. Perumpamaan Yesus tentang memancing menjadi gambaran yang indah mengenai pertobatan yang berkelanjutan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia, itu tidak hanya merujuk pada satu kejadian, tetapi pada gaya hidup yang terus-menerus memperkenalkan orang lain kepada kasih dan kebenaran Allah. Pertanyaan yang muncul dari tema ini adalah, bagaimana kita menjalani pertobatan sebagai proses berkelanjutan? Apa yang dapat kita lakukan untuk terus menelusuri lorong pertobatan dan tidak hanya memandangnya sebagai gerbang yang sudah kita lewati? Bagaimana kita dapat mengajak orang lain untuk ikut menelusuri lorong pertobatan ini? Melalui refleksi dan diskusi, kita dapat memahami bahwa pertobatan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Kita dapat saling mendorong dan mendukung dalam proses ini, mengajak satu sama lain untuk terus melewati lorong pertobatan dengan Yesus. Diskusikan. 1. Bagaimana pengertian bahwa pertobatan bukanlah keputusan sekali dan selesai, tetapi merupakan proses berkelanjutan, mempengaruhi cara kita melihat dan menjalani pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dalam keseharian kita, apa langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk menelusuri lorong pertobatan, mengingat bahwa ini adalah perjalanan yang terus-menerus? Bagaimana kita dapat menjaga kesadaran akan pentingnya pertobatan yang berkelanjutan dalam setiap langkah hidup kita? 3. Mengingat panggilan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi pemancing manusia, bagaimana kita dapat menerapkan konsep pertobatan berkelanjutan dalam cara kita mempengaruhi dan memimpin orang lain menuju kebenaran dan kasih Allah? Apakah ada cara kreatif untuk berbagi pengalaman pertobatan kita dengan orang lain?